Kisah tragis siswa SD tewas tertimpa tembok. Minta orang tua dan pelajar untuk dengar video ini. Hai Sobat Edukasi, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami membawa Anda ke sebuah cerita yang menyedihkan. Ini adalah kisah tragis tentang seorang siswa SD yang tewas tertimpa tembok akibat ulah pelajar SMP yang menggunakan sepeda motor. Dalam berita ini, kami akan membahas insiden mengerikan di Kota Padang, Sumatera Barat yang melibatkan seorang siswa SD bernama Gian Setiawan Ardani, umur 8 tahun yang tewas karena tertimpa tembok. Namun, ada lebih dari sekedar tragedi ini. Ini tentang pendidikan, keamanan, dan tanggung jawab bersama. Mengapa siswa SMP boleh membawa motor? Pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah mengapa siswa SMP diberikan mengendarai sepeda motor? Dalam video ini kami akan menjelaskan argumen pro dan kontra terkait isu ini. Argumen pro-nya, mengapa siswa SMP boleh membawa atau mengendarai motor? Ini berkaitan dengan aksesibilitas. Di beberapa daerah, aksesibilitas transportasi umum ke sekolah mungkin terbatas. Orang tua mungkin memberikan sepeda motor kepada anak-anak mereka agar mereka dapat pergi ke sekolah dengan lebih mudah dan cepat. Efisiensi waktu. Siswa yang tinggal jauh dari sekolah mungkin memerlukan waktu lebih lama jika harus menggunakan transportasi umum. Dengan sepeda motor, mereka dapat menghemat waktu perjalanan yang dapat digunakan untuk belajar atau beraktivitas lainnya. Kemudahan pengawasan. Orang tua dapat merasa lebih tenang jika anak mereka menggunakan sepeda motor daripada harus menaiki kendaraan umum. Karena mereka dapat lebih mudah mengawasi keberangkatan dan kedatangan anak-anak mereka. Kontranya, mengapa siswa SMP tidak boleh membawa motor atau mengendarai motor? Yang pertama adalah keselamatan. Siswa SMP umumnya belum memiliki keterampilan berkendara yang cukup matang dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi situasi lalu lintas yang berbahaya. Mereka cenderung lebih rentan terhadap kecelakaan. Kedua, kematangan mental. Anak-anak di bawah umur mungkin belum memiliki kematangan mental untuk menghadapi tekanan dan keputusan yang harus diambil saat berkendara. Ini dapat meningkatkan risiko perilaku berbahaya di jalan. Ketiga, ada hukum dan regulasi. Di banyak negara, hukum melarang anak di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor. Ini karena undang-undang mengakui bahwa anak-anak belum cukup matang untuk mengemudi dengan aman. Empat, perlindungan lingkungan. Penggunaan sepeda motor oleh siswa SMP juga dapat berdampak negatif pada lingkungan, seperti meningkatnya polusi udara dan lalu lintas di sekitar sekolah. Ada alternatif yang tersedia. Sebagai orang tua, ini menjadi alternatif. Orang tua dapat mempertimbangkan penggunaan transportasi umum yang lebih aman dan mengurangi risiko, seperti penggunaan angkutan sekolah atau pengantaran oleh orang tua. Pertimbangan pro dan kontra ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keselamatan anak-anak sambil juga memahami tantangan yang dihadapi oleh banyak orang tua dalam memastikan anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan yang baik. Apakah pendapat Anda? Nah, bagian kedua, akses transportasi yang minim. Di sini kami juga akan mengupas mengapa masih ada anak di bawah umur yang membawa motor ke sekolah. Apa yang menyebabkan akses transportasi yang minim di beberapa daerah? Bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini? Masih ada anak di bawah umur yang membawa motor ke sekolah karena beberapa alasan yang berhubungan dengan minimnya akses transportasi ke beberapa daerah. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini dan bagaimana kita bisa memecahkannya. Minimnya pelayanan transportasi umum. Di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan, pelayanan transportasi umum mungkin sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.
Hal ini membuat anak-anak dan para orang tua memiliki sedikit pilihan selain menggunakan sepeda motor. Jarak yang jauh. Beberapa siswa tinggal di daerah yang jauh dari sekolah mereka. Jarak yang jauh ini bisa menjadi kendala besar jika tidak ada transportasi yang memadai. Orang tua mungkin merasa khawatir jika anak-anak mereka harus berjalan jauh atau menunggu berjam-jam untuk transportasi umum. Ketidakmampuan finansial. Beberapa keluarga mungkin tidak mampu membeli sepeda motor, tetapi anak-anak mereka membutuhkannya untuk mencapai sekolah dengan cepat. Dalam situasi ini, anak-anak mungkin meminjam sepeda motor dari teman ataupun saudara. Kondisi jalan yang buruk. Beberapa daerah mungkin memiliki kondisi jalan yang buruk atau sulit dilalui, terutama selama musim hujan. Hal ini membuat pengguna sepeda motor menjadi alternatif yang lebih efisien dalam mengatasi tantangan tersebut. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini? Untuk mengatasi masalah minimnya akses transportasi yang menyebabkan anak-anak di bawah umur membawa motor ke sekolah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, perbaikan infrastruktur transportasi. Pemerintah setempat dapat memprioritaskan perbaikan infrastruktur transportasi termasuk jalan dan sarana transportasi umum di daerah yang membutuhkan. Ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas sekolah. Kedua, penyediaan transportasi sekolah. Sekolah dapat mempertimbangkan untuk menyediakan layanan transportasi sekolah seperti angkutan sekolah untuk mengangkut siswa dari daerah terpencil. Ketiga, bantuan keuangan. Program bantuan keuangan atau beasiswa dapat diberikan kepada keluarga yang menghadapi kesulitan finansial untuk membeli sepeda motor atau memenuhi kebutuhan transportasi anak-anak mereka. Yang keempat adalah peningkatan kesadaran. Edukasi kepada orang tua tentang risiko membawa motor oleh anak di bawah umur dan dampak negatifnya dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk mencari alternatif yang lebih aman. Dengan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan komunitas, kita dapat berupaya untuk mengatasi masalah akses transportasi yang minim dan melindungi keselamatan anak-anak di perjalanan menuju pendidikan mereka. Bagian ketiga video ini adalah kendalikan diri saat berkendara. Kami akan mendalami pernyataan bahwa pelajar di bawah umur masih belum bisa mengendalikan diri saat berkendara. Faktanya, berapa usia yang seharusnya seseorang boleh memiliki sepeda motor? Ini diskusi yang penting. Kendalikan diri saat berkendara. Usia yang tepat untuk memiliki sepeda motor. Dalam bagian ini, kita akan mengupas pernyataan bahwa pelajar di bawah umur masih belum bisa mengendalikan diri saat berkendara dan diskusi tentang usia yang seharusnya seseorang boleh memiliki sepeda motor. Mengapa pelajar di bawah umur kesulitan mengendalikan diri? Pertama, mengenai kematangan mental. Anak-anak dan remaja cenderung memiliki tingkat kematangan mental yang lebih rendah daripada orang dewasa. Mereka mungkin masih mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dan membuat keputusan bijak di jalan. Yang kedua, pengalaman mereka yang terbatas. Pengalaman berkendara sangat penting untuk mengembangkan keterampilan berkendara yang aman. Pelajar di bawah umur umumnya belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi situasi lalu lintas yang kompleks. Ketiga, resiko perilaku berbahaya. Kurangnya pengalaman dan kematangan mental dapat menyebabkan perilaku berbahaya seperti balapan liar, penggunaan ponsel saat berkendara, dan mengabaikan peraturan lalu lintas. Usia yang seharusnya seseorang boleh memiliki sepeda motor. Pertama, ada hukum dan regulasi. Di banyak negara, hukum dan regulasi berkendara menetapkan usia minimum untuk memiliki sepeda motor. Usia ini biasanya berkisar antara 16 hingga 18 tahun, tergantung pada negara masing-masing. Kedua, keselamatan sebagai prioritas.
Usia minimum yang ditetapkan dalam hukum biasanya didasarkan pada pertimbangan keselamatan. Ini mencerminkan pemahaman bahwa seseorang harus memiliki tingkat kematangan dan pengalaman yang cukup untuk pengemudi dengan aman. Ketiga, pelatihan berkendara yang cukup. Selain mematuhi usia minimum, penting juga bagi calon pengendara motor untuk mendapatkan pelatihan berkendara yang cukup. Ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan memahami risiko berkendara. Dan yang terakhir, adanya pendampingan orang tua. Orang tua juga memiliki peran penting dalam menentukan kapan anak mereka siap untuk memiliki sepeda motor. Mereka harus mempertimbangkan kematangan anak, tingkat tanggung jawab anak, dan kepatuhan terhadap aturan. Kesimpulan, mengendarai sepeda motor adalah tanggung jawab besar yang harus dihadapi dengan matang. Usia minimum yang ditetapkan dalam hukum adalah panduan penting, tetapi penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kematangan, pengalaman, dan pelatihan. Keputusan ini harus diambil dengan hati-hati untuk memastikan keselamatan pengendara dan orang lain di jalan. Kesimpulan dan pesan penting terakhir pada video ini, mari kita rangkum semua yang telah kita pelajari dari kisah tragis ini. Kami juga memberikan pesan penting untuk orang tua, pelajar, dan pihak berwenang. Dalam mengakhiri kisah tragis tentang Gian Setiawan Ardani yang tewas tertimpa tembok, ada beberapa poin penting yang perlu kita rangkum, serta pesan penting yang harus kita ambil sebagai pelajaran bersama. Kesimpulan yang paling penting adalah yang pertama, keselamatan anak adalah prioritas utama. Keselamatan anak-anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam segala hal, termasuk dalam perjalanan mereka menuju ke sekolah. Yang kedua, pentingnya tanggung jawab bersama. Keselamatan anak adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, pelajar, sekolah, dan pihak berwenang. Semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga anak-anak agar aman. Yang ketiga, usia dan pengalaman berkendara. Pertimbangkan usia dan pengalaman sebelum memberikan sepeda motor kepada anak-anak. Kecelakaan dapat terjadi ketika seseorang belum siap mengemudi dengan aman. Nah, di sini pesan penting untuk orang tua. Adanya pendampingan dan pendidikan. Orang tua harus memberikan pendampingan dan pendidikan yang cukup kepada anak-anak tentang berkendara dengan aman dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Orang tua mempertimbangkan alternatif. Jika memungkinkan, pertimbangkan alternatif yang lebih aman seperti angkutan sekolah atau pengantaran oleh orang tua. Pesan penting untuk pelajar. Keselamatan pribadi. Ingatlah bahwa keselamatan Anda dan orang lain di jalan adalah tanggung jawab Anda. Jangan terlibat dalam perilaku berbahaya saat berkendara. Patuhi aturan. Patuhi semua peraturan lalu lintas dan batas usia untuk memiliki sepeda motor. Ingatlah bahwa kepatuhan terhadap aturan adalah tanda kedewasaan. Pesan penting untuk pihak berwenang. Perketat pengawasan. Pihak berwenang termasuk Dinas Pendidikan dan Polisi lalu lintas harus memperketat pengawasan terhadap penggunaan sepeda motor oleh pelajar di bawah umur. Perbaiki infrastruktur transportasi. Tingkatkan infrastruktur transportasi, terutama di daerah yang akses transportasinya minim, untuk membantu anak-anak mencapai sekolah dengan lebih aman. Penegakan hukum. Terapkan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran berkendara oleh pelajar di bawah umur dan pelanggaran lainnya yang berpotensi membahayakan diri mereka dan orang lain. Pesan terpenting yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa kita semua memiliki peran dalam menjaga keselamatan anak-anak di jalan. Mari bersama-sama bekerja menuju lingkungan yang lebih aman dan mendukung pendidikan yang berkualitas bagi generasi mendatang. Keselamatan adalah hak semua anak dan kita harus menjaganya.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tetap terupdate dengan konten-konten kami yang bermanfaat. Kami ingin memastikan agar tragedi seperti ini tidak terulang. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pendidikan yang berkualitas. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Mari jadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk kita semua. Salam edukasi.